Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya masih membahas mengenai token PayPay, tetapi di jaringan BSC ya. 4 jam yang lalu saya sudah upload ya mengenai token micin yang baru listing 3 minggu yang lalu, yaitu PayPay di jaringan Ethereum. Dan kini saya upload PayPay juga tapi di jaringan BSC. Nah, apakah token jaringan BSC dengan Ethereum ini developernya sama? Itu masih tanda tanya. Tetapi dari segi websitenya itu menunjukkan dia satu dep, tapi belum tahu ya, masih belum secara spesifik saya analisa. Yang jelas ini mempunyai terobosan masing-masing. Nah, PP Ethereum yang listing 3 minggu yang lalu sudah banyak listing di exchange seperti di Get.io, di Mac, dan juga apa satu lagi kalau nggak salah di dia sudah banyak, udah listing, udah tiga cek ya, Central Exchange. Sedangkan yang BSC ini belum, dia baru hitungan 1 minggu lebih. Marketnya kemarin sudah di Twitternya dia akan listing di Bikonomi, tetapi masih depending, dan pengumuman di Twitter Bikonomi.com itu sudah ada, tetapi masih depending karena ada perubahan project untuk PP BSC. Apakah PP BSC ini akan melakukan buyback dulu di Trust Wallet mungkin ya, maka depending dulu untuk listing di Bikonomi. Nah, ini teman-teman, PayPay jaringan BSC ini pada waktu awal dia listing, dia dimulai dari 0-nya 5. Nanti kita lihat di story-nya. Jelas ini saya akan memberitahukan bahwa PP Ethereum dengan BSC ini supply-nya sama ya, 420,6 triliun. Tapi volume transaksinya beda. Transaksi volumenya cuma 1,5 miliar, 1,2 miliar, lain dengan PayPay yang jaringan Ethereum yang sampai 500 miliar, bahkan hampir 700. Itu luar biasa sekali. Yang BSC tidak sebesar itu, tapi dari supply-nya sama. Nah, untuk dari segi holders ya, kalau yang PP BSC ini memang dia belum sebanyak yang PP ETH, karena PP ETH lebih dulu listing. Yang BSC dia sudah mempunyai holders kurang lebih 2.339, lumayan ya. Kalau untuk baru listing holders segitu itu udah lumayan. Nah, ini kalau kita lihat dari situs web ya teman-teman ya. Coba teman-teman nanti buka situs web yang PP jaringan Ethereum dengan PayPay yang jaringan BSC itu sama persis, cuma beda-beda sedikit. Tetapi apakah dia satu atap belum tahu ya. Yang kita anggap satu atap, yang jelas kalau yang PP ETH itu memang sudah terbukti tajir karena dari transaksinya, dan juga dia langsung listing ke banyak exchange. Sedangkan yang BSC ini kita masih tanda tanya, masih mengamati apakah dia developernya betul-betul berkompeten, tajir juga seperti PP ETH, ataukah hanya mencari sangkuter ya. Masih kita tanda tanya dan juga masih waspada. Nah, ini kalau dari kata-katanya, websitenya itu kayak menciplak ya dari Ethereum, sama persis, cuma beda buy dikit-sedikit saja ya. Nah, ini, dan juga tagnya kalau yang Ethereum dia 0%, buy dan sell, kalau ini 2%. Nah, roadmapnya itu sama kata-katanya. Nah, semuanya hampir sama dan hanya berbeda sedikit paling ya. Sekitar 90% mirip dengan websitenya yang jaringan Ethereum. Sedangkan jaringan Ethereum websitenya dia PayPay coin.viv enggak salah ya. Sedangkan ini PayPay bsc.viv, pakai VIV juga ya. Tetapi tidak satu atap ya, masih kita belum diketahui secara persis. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat dari historical data, kita lihat ya, untuk teman-teman biar yakin bahwasannya token ini apakah berpotensi akan kembali kepada harga awal dia ya, sehingga dia belum pernah big pump menembus new ATH pada waktu dia pertama pump listing di BSC. Nah, ini kita lihat ya, dia listing tanggal 19 Juni tahun 2024, pembukaan harganya 051812, kemudian dia pump ke 052884. Jadi belum sampai 100%, hanya kurang lebih 50% dia pump. Kemudian penutupan di harga 05223 dengan jumlah transaksi 4,2 miliar. Nah, kemudian dari PAM 2,884 atau 2,9 ini
Lantas dia mulai koreksi sedikit demi sedikit sehingga sudah berapa hari? 2, 4, 6, 8, 9 hari kemudian sampai market membuat holdersnya goyah. Goyah artinya khawatir ya, sehingga dia pernah crash malam itu sampai di 0,66514. Dan itu saya lihat holdersnya banyak yang terjun bebas, banyak yang kabur, cut loss, yang takut ya, yang tidak optimis, sehingga dia jual keadaan merugi. Nah, bagi yang yakin masih tetap bertahan. Nah, ini teman-teman, penutupan semalam di harga di 0,66879 dengan transaksi 1,1 miliar. Kemudian ya, dari posisi 06 yang awalnya dia listing 05 di all ATH ya, ATH lama dia 0529, apakah dia nanti bisa pump kill 10 dari 06 saat crash, bisa membunuh 10 sehingga balik ke 05 lagi dan bisa menembus ke new ATH. Nah, kalau kita lihat dari Twitternya teman-teman ya, Twitternya memberikan angin surga kepada holders, tetapi apakah developernya amanah atau tidak belum tahu, masih kita pantau. Dan juga saya juga masih tetap hold, ada yang sangkut dan juga ada yang Xerox malam di harga 0665 ya, ada yang Xerox malam itu dan juga ada yang sangkut. Nah, semoga saja dia akan pump karena ini sudah 2-3 hari ini mengalami crash dan tidak menutup kemungkinan hari ini akan bisa berubah atau beralih dari downtrend ke uptrend sehingga market bisa bullish kalau kita lihat dari grafiknya ya. Mudah-mudahan saja dia akan beralih ke grafik bullish atau hijau. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat dari Twitternya, kita lihat ya, dari Twitter ini sudah 3 hari ini memberikan angin surga, tetapi banyak yang terjebak sehingga mungkin yang banyak menambah muatan pada waktu itu sehingga market berbalik arah ke dump, itu banyak yang sangkut. Nah, banyak yang sangkut ini mungkin banyak yang cut loss, yang panik sell ya. Ini kalau kita lihat dari Twitter ya, dari X kita lihat, X-nya sama seperti X yang jaringan ETH, dia update terus, memberikan postingan dan juga selalu menggunakan kata-kata yang tersirat makna konotasi sehingga kita tidak membaca tweetan itu secara vulgar mengartinya, tetapi harus menggunakan penerjemah secara konotasi. Nah, ini teman-teman, postingan dia kemarin bahwasannya Chinese PP ya, PP will make Chinese accessible to millions. Jadi bahwasannya mengatakan dia kemarin PP ini akan dapat diakses oleh jutaan orang untuk suku Tionghoa atau orang Cina ya. Kemudian feeling good ya, mengatakan nyaman dengan PP, dan kemudian dia 1 hari yang lalu memberikan postingan bahwasannya double ya, pergandaan cepat telah diprogram. Nah, apakah betul dia akan program sehingga kita tetap optimis. Dan ini yang memberikan angin surga lagi bahwa dia PP hitting them high soon, bahwa PP akan dan bahwa PP segera akan mencapai titik tertingginya. Nah, ini menjadi acuan. Apakah postingan ini kalau developer tidak bohong akan menembus ke new ATH yaitu di atas 0,29? Semoga saja ya teman-teman, dan ini teman-teman bisa cek nanti di Twitternya. Nah, ini hari ini puncaknya dari posisi downtrend 3 hari kita masih akan mengamati market apakah benar-benar akan beralih ke uptrend sehingga menembus ke angka di atas 0,29 all ATH. Nah, untuk mencapai new ATH ini ya, semoga saja yang bagi teman-teman yang sangkut bisa akan kejemput ya. Tetap disclaimer on Dior, yang belum masuk posisi sekarang bagus, tapi jangan all in, tetap perhatikan, gunakan dana backup dan beli secara bertahap dan analisa dulu sebelum membeli. Jangan asal beli, tetap disclaimer on Dior. Sampai sini mengenai edukasinya, dan semoga cuan pada hari ini. Holders PP jaringan PSG dan kita sama-sama mengamati market. Semoga hari ini benar-benar akan bullish dan big pump menuju new ATH. Sampai sini mengenai edukasinya. Terima kasih dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.